Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Kita masih akan melanjutkan tutorial fundamental AdonisJS 6 Indonesia ya teman-teman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat 4 video. Yang pertama kita intro dan installation. Yang kedua itu basic dari routing, konsep-konsep routingnya. Yang ketiga itu controller. Yang keempat itu view dengan AngularJS. Kita telah banyak belajar bagaimana cara membuat komponen, props, layouting, dan partial ya teman-teman. Nah, pada video kelima ini saya akan membahas salah satu fitur bawaan dari AdonisJS, yaitu Lucid ORM ya teman-teman. Nah, dia ini adalah SQL Query Builder dan Active Record ORM, mirip seperti Eloquent yang ada di Laravel, tapi dia langsung built-in dengan query buildernya gitu, nggak terpisah. Nah, dia dibangun di atas teknologi yang namanya Knex. Jika teman-teman bisa lihat di sini, dia merupakan SQL query builder untuk JavaScript. Nah, ini natifnya yang dipakai oleh Lucid ya teman-teman. Kemudian dia dikembangkan lagi dan di-maintenance oleh tim AdonisJS sehingga namanya jadi Lucid ORM, bukan lagi Knex. Cuman sumbernya atau inspirasinya itu dari Knex ya teman-teman. Nah, untuk dokumentasinya sendiri teman-teman bisa lihat di sini Lucid AdonisJS. Ini khusus untuk dokumentasi Lucid ya teman-teman. Nah, Lucid ini sendiri juga dibuat dari TypeScript. Jadi kita harus menulis menggunakan TypeScript juga. Ini nggak bisa pakai JavaScript. Dan tentunya Lucid ini juga bisa dipakai di framework lain. Oke, ini coba kita ke bawah dulu. Ini untuk installationnya. Nah, ini kalau kita belum include atau belum install ataupun pakai proyek yang bukan AdonisJS, tapi kita mau pakai Lucid, nah ini cara installnya ya teman-teman. Jadi dia juga support untuk beberapa database yang populer seperti SQLite, Postgres, MySQL, MS SQL ya. Oke, ini kita kemarin sudah configure database-nya, jadi nggak perlu kita lakukan konfigurasi secara manual seperti ini. Jika teman-teman ingin lihat konfigurasinya, teman-teman bisa buka dulu. Ini saya besarkan ya. Di bagian config itu ada database. Nah, di sini ada MySQL. Kenapa sudah ada? Karena sebelumnya saat kita instalasi di video pertama kita langsung memilih by default kita mau MySQL sebagai database proyek kita kali ini. Jadi ini sudah ada ya teman-teman. Oke. Dan dia mendapatkan nilai atau value dari environment atau file env. Nah, ini file env-nya. Jadi sini saya mau buat dulu usernya root benar, kemudian DB passwordnya saya mau kosongin karena kebetulan password saya nggak ada, database saya nggak ada password gitu. Untuk nama database-nya saya mau namanya itu Adonis Fun misal. Oke, coba kita buka lagi dokumentasinya. Oke, nah ini cara kita nambahin untuk koneksinya custom ya. Oke, ini kalau kita mau replikasi database, kita nggak perlu ini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau nambah koneksi lagi sepertinya. Oke, lanjut untuk pembuatan bagian model. Nah, kita mau fokus dulu di bagian model dan migration untuk video kali ini ya. Teman-teman bisa lihat di bagian model, di bagian introduction. Di sini kita bisa scroll. Ini untuk contohnya kita pakai user table ya. Nah, ini cara kita untuk kodenya. Oke, coba di bawah ada nggak? Nah, di sini creating your first model. Jadi kita bisa membuat model itu nggak perlu secara manual, meskipun bisa direkomendasikan untuk menggunakan perintah atau CLI S ya teman-teman, dengan perintah S make model user. Cuman di sini saya mau nantinya kita buat aplikasi sederhana, misal buku. Jadi saya mau buat modelnya namanya books ya teman-teman. Ini bisa saya kopas atau nanti kita scroll dulu ke bawah. Ini kita bisa generate dengan migrationnya sekaligus dengan menambahkan flag strip M. Jadi kita
buat di sini contohnya model user sekaligus migrasinya. Nah, jadi seperti ini. Ini di atas migrationnya dulu, kemudian di sini modelnya ya teman-teman. Sekaligus kalau kita mau buat factory-nya secara langsung, cuman mungkin di video kali ini saya mau fokus di model dan migration dulu. Nah, ketika kita memerintahkan atau memberikan perintah make model, ini by default kita extend ke base model ya. Jadi kita sudah punya example structure-nya. Mungkin di sini saya copy dulu. Sekaligus kita buat migration-nya ya teman-teman. Oke. Ini saya buka terminal baru. Ups, saya copy sampai dengan contohnya ya, hasilnya. Ini make user, saya mau buat itu make books. Oke, coba ini book saja. Sekaligus dibuatin migrationnya. Oke, dia buat model dulu baru migration ya. Mungkin yang tadi ini belum diupdate saja untuk dokumentasinya, sedangkan di dokumentasi ini dia buat migration dulu baru model. Cuman itu nggak masalah ya teman-teman. Kita bisa masuk ke bagian model terlebih dahulu. Nah, ini ada book model. Jadi by default dia menjadi huruf kecil ya teman-teman. Berbeda dengan Laravel, dia harus huruf besar di awal. Di sini kita semuanya menggunakan huruf kecil ya teman-teman. Jika ada spasi ataupun penambahan kosakata itu ditambah strip ya teman-teman. Oke, di sini kita punya kolom untuk menambahkan primary atau mengcustom. Di sini teman-teman bisa ganti ID-nya, cuman di sini saya nggak mau, saya mau pakai ID saja dulu. Di sini is primary true, bahwa ini ID merupakan primary key. Nah, ini untuk created add dan updated add-nya yang otomatis di-create, sedangkan untuk updated add itu otomatis di-update gitu. Nah, jadi teman-teman jangan bingung di sini karena TypeScript ini sebenarnya sudah friendly sekali untuk dipelajari, apalagi teman-teman sudah punya basic Laravel dan sedikit JavaScript ya teman-teman. Di sini kita bisa baca auto create, artinya dia otomatis dibuat, nilainya true. Ini auto update, jadi dia otomatis diubah untuk kolom updated add. Nah, di sini saya mau tambah dulu satu buah kolom baru. Di sini wajib kita tambahkan kolom, kemudian declare title string. Ini untuk judulnya, kemudian tipenya. Tipenya di sini string. Oke, coba kita lihat lagi, scroll ke bawah. Nah, ini banyak contoh ya teman-teman. Ini kalau kita mau buat password juga, ini serialis as null ini maksudnya dia tidak diberikan sebagai respon. Jadi misal teman-teman buat REST API, by default direkomendasikan ini serialis as null, jadi dia nggak ditampilin sebagai respon untuk passwordnya, dan ini sebenarnya bahaya ya teman-teman. Ini nggak boleh ditampilkan ke respon user, makanya ini di contohnya ditambahkan serialis as null. Oke, yang kedua mungkin kita butuh juga untuk avatar. Avatar ini saya mau ganti dia, misal avatar URL saya mau ganti menjadi cover. Cover ini nantinya kita jadikan sampul dari bukunya ya teman-teman. Ini saya mau dia string atau null, jadi boleh kosong ya. Lanjut column declare title. Tentu saja agar lebih menarik kita butuh juga slug di sini. Add column. Ini boleh ini description, tapi saya mau buat satu lagi. Ups. Nah, ini dia error ya teman-teman, katanya duplicate identifier untuk description karena di atas sudah ada description. Di sini saya mau buat slug. Oke. Kemudian mungkin untuk tanggal terbitnya. Di sini sebenarnya kita bisa contoh untuk bagian date time, cuman saya mau dia hanya masuk tanggalnya saja, nggak masuk juga untuk jam, menit, dan detik gitu. Jadi tentunya saya harus custom sedikit. Ini saya mau copy saja yang ada di bawah, yang ini saya mau copy. Ups, mungkin di bawah cover saja. Date time auto create nya nggak true,
Kemudian created ad, saya mau ganti dia jadi published ad ya teman. Published ad. Dia juga datetime. Cuman kita ganti sedikit di sini. Ini kita ganti menjadi prepare. Nah, seperti ini ya teman-teman. By default dia memberikan example kodenya. Value-nya date, time, kemudian kita ganti formatnya menjadi tahun, bulan, dan hari ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa juga teman-teman ganti jadi format Indonesia. Ganti saja menjadi DD gitu. Nah, seperti ini. Oke, jadi tanggalnya murni ya. Murni maksud saya di sini contohnya untuk hari ini 16. Nah, enggak tampil juga jam gitu, itu enggak masuk ya teman-teman. Nah, seperti ini dia enggak masuk. Kita mau hilangin untuk waktunya. Jadi hanya ada tanggalnya. Oke, mungkin untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu untuk modelnya ya. Nanti kedepannya kita definisikan lagi jika butuh kolom yang lain. Oke, untuk menjalankan model atau sekalian kita buat dulu bagian database migrationnya. Sekalian saya mau buat strukturnya dulu karena tadi kita buat modelnya, harusnya kita buat migrationnya dulu ya teman-teman. Oke, ini increment by default dia increment untuk ID karena dia juga primary key. Di sini kita bisa berikan table untuk title-nya. Ini title. Kemudian di sini untuk slug. Lanjut lagi kita butuh description. Di sini mungkin kita buat, ada nggak di sini? Di sini ada teks ya. Nah, ini untuk teks. Jadi teks ini lebih besar daripada kita menggunakan string saja ya teman-teman. Nah, ini dia sekali lagi saya berikan, ini by default dia mengambil next untuk recordnya ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa lihat sebenarnya untuk guide-nya di bagian connect. Soalnya ada skema builder. Nah, ini juga ada ya. Nah, ini persis sama. Di Lucid dia hanya diberikan perbedaan untuk definisi tabelnya gitu. Nah, ini connect schema, sedangkan di Lucid dia langsung di skema gitu. Oke, ada nggak lagi hash table, skema builder, string. Nah, ini ada ya, integer juga ada, date. Nah, kita butuh date ya, table date time. Mungkin kita, oh ini untuk ganti formatnya ya, ini date time. Oke, nah ini date ya, sorry. Ada nggak lagi selain teks? Kalau di Laravel itu ada long text ya untuk migrationnya. Sepertinya di sini hanya ada teks saja. Oke, langsung kita ganti untuk description sudah. Kemudian untuk di bagian published ad, ini table. Oops. Oke, ini untuk covernya dulu. Kemudian table lagi. Date published ad. Oke, ini date. Nah, null ya teman-teman. Nah, bedanya di Adonis.js ini by default semuanya jadi null ya teman-teman. Agar dia tidak null atau harus diisi, teman-teman bisa memberikan sini dot not nullable. Nah, jadi dia harus diisi untuk title gitu, nggak boleh kosong. Sebenarnya hal ini nggak wajib teman-teman berikan karena di validasi nanti kita berikan juga rule-nya ya, harus required gitu. Cuman di sini saya memberikan semuanya karena kita masih dalam proses belajar, mungkin kita explore semuanya dulu ya. Nah, untuk cover itu dia boleh kosong karena nanti kita belajar untuk video khusus bagaimana cara upload, update, dan hapus gambarnya di Adonis.js. Oke, ini untuk migration. Kemudian untuk model sudah ada. Coba kita buka lagi dokumentasinya di bagian Lucid. Ups. Nah, ini Lucid untuk migration, ini introduction. Oke. Nah, ini kalau kita mau buat khusus migrasinya saja tanpa model gitu. Jadi bisa langsung diberikan make migration users atau nama lain karena
kita tadi sudah buat migration buku atau book, jadi ini nggak perlu lagi ya teman-teman. Nah di sini mungkin teman-teman salvok di sini mirip sekali dengan Laravel perintahnya, perintah artisan Laravel untuk S ini ya teman-teman. Ada migration untuk class structure-nya, ini untuk rollback dan menjalankannya. Nah mungkin kita pakai ini dulu ya. Oke, sebelumnya saya mau buat dulu sebuah database baru dengan nama Adonis Fun. Teman-teman bebas mau menggunakan nama yang lain, nggak masalah ya. Ini Adonis Fun, sesuaikan dengan yang ada di NP kita ya. Oke, ini sudah ada Adonis Fun. Lanjut, kita jalankan dulu dengan perintah node is db run ya teman-teman. Mungkin seperti ini. Oh, ini untuk seeder ya. Ini untuk seeder. Coba saya lihat lagi. Nah, ini migration run. Kalau db run itu untuk seeder. Untuk video selanjutnya kita pelajari seeder dan factory ya. Oke, ini migration run. Oke. Nah, ini sudah berhasil dijalankan. Upgrade migration version dari 1 ke 2, katanya ini untuk info saja. Kemudian migrated untuk migrasi create books table. Ini cepat ya prosesnya. Refresh. Di Adonis Fun kita ditambah sebuah 2 tabel. Yang pertama schema dari Adonis. Ini untuk skemanya create books table batch 1. Ini migration, kapan kita melakukan migrasi. Kemudian ini untuk versi skemanya, yang ini nggak perlu teman-teman pusingin atau pikirin. Ini by default dari Adonis.js nya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat riwayat dari setiap migration yang kita jalankan. Nah, dan ini hasilnya. Ya, di struktur. Nah, ini hasilnya. Ups, sorry. Oke, maaf ya teman-teman, kepencet tadi. Oke, nah seperti ini. Ini untuk ID-nya di auto increment. Ini title, slug, description, cover. Covernya itu 0. Nah, ini 0 ya, boleh 0. Ini published at. Nanti kita pilih mau dipublishnya kapan. Tipenya ini date. Sedangkan untuk created at dan updated at itu timestamp dan dia boleh juga 0. Oke. Jadi ini kebalikan dari Laravel. Jika Laravel yang harus didefinisikan itu yang kosong, nah di sini yang tidak boleh kosong diberikan. Biasanya kalau di Laravel itu null label seperti ini ya teman-teman, bahwa menandakan kolom ini boleh null. Sedangkan di Adonis.js semuanya null ya, semuanya null. Jadi kita berikan satu-satu kalau nggak mau null gitu, harus diisi atau required. Teman-teman bisa scroll lagi ke bawah. Di sini kita fokus juga di bagian relationship. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana relasinya, tapi mungkin belum di video kali ini ya teman-teman, karena bagusnya ini berdasarkan studi kasus nanti. Oke, nah ini ada increment untuk primary. Nah ini hash1. Oke, cuman teman-teman mungkin lebih familiar dengan belongs to. Nah, belongs to juga ada di Lucid ORM Adonis.js. Nah, sini kita deklarasikan belongs to. Belongs to kemana? Dari profile ini ke user. Jadi satu profile, satu user gitu. Deklarasinya user. Nah, jadi ini yang kita pakai. Key-nya user dengan huruf kecil semua. Ini belongs to, type of-nya dari user. Sedangkan kita juga punya di sini coba hash many. Nah, di sini kita juga punya hash many. Contohnya nah seperti ini, hash many trok. Yang lain sebenarnya sama, ini many to many. Nah, ini many to many, hash many. Oh, yang tadi hash many trok ya. Nah, ini hash many. Ini one to many, satu ke banyak data. Nah, ini hash belongs to ini sebenarnya hash one dan hash many ya teman-teman. Nah, ini many to many dari banyak data, jadi dia menghasilkan tabel pivot.
Misal user punya banyak skill, jadi skill dari setiap user itu ditaruh atau disimpan di skill user pivot table-nya. Nah, seperti ini. Nanti kita juga pelajari untuk memanggil relasinya kita menggunakan preload relationship. Nah, seperti ini. Preload. Ini mirip di Laravel with ya, teman-teman. Konsep eager loading di Laravel sebenarnya ini mirip sekali. Oke, nah ini untuk relationship-nya. Ini kalau kita save data dengan relationship, nah post related comment gitu. Nah ini related menandakan bahwa dia relate atau relationship atau berhubungan dengan comments gitu. Ini untuk create many, nah dia juga punya create many ya. Sebenarnya mirip, jadi teman-teman nanti kita explore semua di video berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita nanti akan mempelajari bagian seeder. Coba di sini ada nggak seedernya? Nah, ini database seeder dan factory ya, teman-teman. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.